Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Dan selamat malam. Izin kakak sekalian, pada kesempatan malam hari ini kita bertemu kembali di Tatap Maya dalam rangka membahas tentang modul 1.3 ini tentang refleksi perubahan paradigma guru PJOK yang insya Allah akan saya laksanakan selama kurang lebih 1 JP pada malam hari ini. Sebelum kegiatan kita mulai, tentunya tidak lupa kita berdoa dulu dan mungkin satu orang untuk memimpin doa. Silakan, kakak siapa yang mau memimpin doa? Kak Irfan, silakan Kak Irfan. Suaranya Kak Irfan. Ya, sebelum mulai kegiatan kita pada malam hari ini, kita sama berdoa dimulai dengan membacakan Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Terima kasih Kak Irfan yang sudah memimpin doa pada hari dalam rangka kegiatan pembukaan virtual malam hari ini. Selanjutnya Kak sekalian, pada malam hari ini tentunya tidak bosan-bosannya mengingatkan kembali bahwa kesepakatan bersama yang harus kita tetap junjung tinggi adalah yang pertama menyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofon, kemudian berikutnya kita bisa hadir untuk fotonya, dan yang berikut adalah dapat menghargai waktu secara bersama, kemudian memaksimalkan yang berikut gunakan fasilitas present sebelum atau ketika akan atau bertanya, kemudian gangguan teknis adalah hal wajar ketika kita melakukan aktivitas dalam Tatap Maya ini karena itu tidak bisa kita dalam artian untuk tetap kita akan bijaksana. Kemudian yang berikut sekalian, tujuan dari kegiatan pertemuan Tatap Maya malam hari ini, yang pertama tujuan yang lebih luas adalah memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada modul secara efektif, bermakna dan menyenangkan serta reflektif. Capaian dari akhir pelatihan ini yang pertama yaitu guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Kemudian yang berikut, capaian pembelajaran khusus yang harus kita capai pada kesempatan ini yang pertama adalah memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan kepribadian murid. Kemudian yang kedua, dapat mengimplementasikan atau menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda-beda. Yang berikut, tujuan pada kesempatan hari ini yaitu peserta dapat menganalisis tulisan refleksi yang sudah kita lakukan selama ini. Tentunya kakak-kakak masih ingat tentang refleksi. Kemarin sudah kita bahas bersama dalam modul-modul sebelumnya, dan refleksi ini merupakan bagian penting dalam setiap kegiatan pembelajaran. Yang berikut, agenda pada malam hari ini kita akan melakukan dua agenda. Yang pertama, menganalisis tulisan refleksi. Kemudian yang kedua, berbagi hasil baik analisis atau berbagi hasil baik tentang analisis dari setiap masing-masing peserta. Pada sesi ini kita akan mengawali kegiatan malam hari ini dengan menganalisis tulisan refleksi. Dan apa yang perlu kita analisis? Yang pertama kan sekalian, di sini ada sebuah pertanyaan pemantik yang dapat digunakan kakak sekalian dalam rangka untuk
menganalisis sebuah tulisan refleksi yang insya Allah kita akan laksanakan pada sebentar nanti. Yang pertama, bagaimanakah saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3. Jadi ini fokus pada modul 1.1 dan sampai dengan modul 1.3. Kemudian yang berikut, kapan biasanya saya menulis refleksi? Kemudian apa saja yang saya tulis? Jadi itu pertanyaan yang pertama, kemudian kita nanti akan refleksikan tulisan tersebut dalam sebuah kalimat atau ini adalah pertanyaan pemantik. Yang kedua, bagaimana perasaan selama saya menulis refleksi? Apa yang muncul di pikiran setiap kali saya melakukan atau menulis refleksi? Kemudian yang ketiga, apa saja yang menurut saya menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi. Kemudian hal apa yang masih menjadi tantangan. Kemudian yang keempat, bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini. Seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada. Kemudian yang kelima, bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi. Kemudian pertanyaan lanjutannya adalah, keterampilan apa lagi yang saya butuhkan untuk menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke diri saya. Kemudian yang terakhir, apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru BPJA yang reflektif, siapa saja yang bisa membantu saya. Jadi ini sebuah pernyataan atau kalimat pemantik dalam rangka untuk menulis sebuah analisis refleksi sekalian. Mungkin sudah bisa di copy berkaitan dengan apa yang harus kita lakukan sebentar kegiatan malam hari ini. Kemudian yang berikut kakak sekalian, untuk menuliskan refleksi ini kita akan gunakan salah satu bentuk media yaitu Google Jamboard. Sebentar akan saya bagikan di chat, jadi nanti bisa dipantau di chat, kemudian kakak bisa mengisi secara langsung melalui laptop dan sebagainya. Nah, yang berikut kita akan kembali di chat, silakan nanti dicek di sebelah di daftar ini. Oke, silakan Kak Jakir kalau mau buang air. Dipersilakan. Kemudian untuk melaksanakan kegiatan Jamboard, kakak bisa di chatnya, akan copy. Oke, mungkin yang pakai laptop boleh dibuka untuk Jamboardnya. Kemudian silakan diisi. Woi, Ada yang sudah mencoba kakak di chatnya? Kak mau klik itu? Ya, Diklik itu Kak? ya diklik, coba diklik. Oh ini ada refleksi modul 1. Ya, Baru bagaimana ya? kemudian pertanyaan pemantiknya, Moderasi PKG.
Kalau mungkin susah untuk masuk di pematang saya bagikan di grup untuk yang pertanyaan pematiknya. Boleh? Apakah boleh dicoba, Kak sekalian? Kak, diisi bagaimana ini? Oh, diisi bagaimana? Tunggu dulu Iya. ya. Saya mau lihat dulu. Nanti diisi sesuai dengan pertanyaan yang ada. Jadi pertanyaan pemantiknya yang ada di slide. Kemudian kakak-kakak bisa mengisi yang pertama. Ada kan todo toh? Todo itu adalah apa yang harus kakak lakukan. Mungkin di situ. Saya stop scan dulu. Kakak-kakak nanti bisa diisi di chat yang satu. Oh, yang ini. Oke. Untuk yang buka laptop, nanti di yang pertama, di warna hijau, kakak Nikma mungkin bisa ini ya isi ya. To do itu artinya adalah apa yang kakak lakukan. Kemudian doing adalah apa yang kakak sedang kerjakan ketika melakukan refleksi, kapan itu. Kemudian yang berikut, apa yang dapat kakak ambil berkaitan dengan refleksi tersebut dengan materi yang disampaikan. Mungkin saya ambil yang penting bagi saya adalah ini, kemudian saya yang dapat membantu saya ini. Caranya adalah klik yang kertas warna ini ya. Sudah? Klik di sini, taruh di sini. Baru tulis pakai huruf T. Boleh? Sudah coba Kak Anima? Belum, Kak. Belum? Saya Tapi kerja ada di kan? laptop ini. Ya? Di laptop, kalau di laptop bagaimana? Iya, ini di laptop ini harus klik dulu di chat tadi. Untuk yang lain yang tidak menggunakan laptop nanti boleh secara langsung aja. Tapi intinya pakai kata pemantik yang sudah tadi disampaikan sesuai dengan fokus kegiatan hari ini ada 3 kalimat. Yang pertama adalah to do. To do adalah apa yang harus kakak lakukan. Kemudian yang kedua, bagaimana kakak sedang mengerjakan apa ketika melakukan refleksi itu dapat dilakukan kapan saja, pada waktu kapan saja. Kemudian apa hasilnya. Kemudian yang berikut, don itu apa yang dapat kita pelajari, yang kita petik dari kegiatan modul 1.3. Mungkin secara langsung aja nanti disampaikan. Yang baru masuk, silakan untuk, oke, Kak Iswanto, silakan Kak Kak Iswanto. Emi, kenapa kata tidak bisa masuk? Siapa? Kak Emi, Kak. Masa? Boleh. Dia tidak bisa Boleh. masuk. Boleh. Semua dipersilakan masuk. Tapi ini saya ke angkatan Ada yang sudah masuk di Jambot? Linknya sudah saya bagikan di chat. Iya, baru bagaimana? hasil. Ya.
Halo Kanan. Ya, maaf ini baru gabungin. Saya tadi di perjalanan. Sementara ke ini lagi ada di rumah sakit. Oke, oke. Karena Iya, nanti bisa langsung aja kalau memang ada di apa pakai HP. iya sementara di ini. Bawa ipar ke rumah sakit. Oh, iya iya iya. Oke. Jadi Kak mungkin Dimas sudah boleh tidak. coba? Kak, tidak bisa buka ini refleksi modul 1 ini. Tidak bisa saya buka ini yang warna-warni. Masa? Kak klik ini, Kak klik. Tapi sudah terbuka begini ya? Sudah. Iya, Klik tapi yang tidak mana bisa ini? dibuka semua. Dibuka satu-satu tidak bisa. Oh, Saya kalau harus tidak klik bisa yang mungkin nanti mana? apa aja langsung Iya. aja. Ya, Bisa disampaikan langsung aja. Tapi pertanyaan pematinya sudah kan? Sudah bisa di-copy kan? yang mana Kak dia punya pertanyaan? Ada di chat di bawah ini nih. Di Bagaimana chat. saya bisa menulis refleksi pada modul 1.1 sampai 1.3? Kapan biasanya saya melakukan refleksi dan apa saja yang tulis? Itu kan ada Mana di ini situ. pertanyaan? So hilang. Karena sebagian ada yang tidak pakai laptop jadi agak susah untuk Gila. mengaplikasikan Google Jamboot ini. Kak Cita baru masuk ini. Kita lihat. Oke, Assalamualaikum Kak Cita. Silakan bergabung di room malam hari ini. Izin kakak-kakak yang kesulitan untuk masuk lewat chat, boleh lewat grup. Di grup aja. Coba dicoba. Yang susah untuk masuk lewat chat atau lewat Google Meet, boleh masuk lewat link ini, Jambot ini saya bagikan di grup. Yang boleh coba silakan masuk dulu. Kemudian silakan untuk diaktivitasinya dilakukan. Kakak tinggal ngetik warna kertas atau sticky note yang itu, kemudian tarik ke warna hijau. Kemudian silakan ketik dengan menggunakan huruf T, apa yang kakak tulis ini. Kemudian yang kedua, kakak bisa tarik ini ke huruf warna kuning. Kemudian apa yang kakak lakukan. Kemudian yang berikut, tarik huruf kertas yang warna berikut stick ini, tarik ke warna hijau. Kemudian silakan untuk ditulis menggunakan huruf T ini untuk apa yang kakak lakukan. Saya lihat di Jambot belum ada yang melakukan aktivisasi. Kalau tidak mungkin bisa secara langsung aja. Open open mic aja. Silakan yang mau coba open mic untuk refleksi hari ini berkaitan dengan modul 1.3 tentang model-model refleksi. Kak Emi baru masuk ini kayaknya. Silakan Kak Emi kalau baru masuk kayaknya. Oke.
Pakai laptop atau pakai HP ini Kak Imi? Pakai laptop, Kak. Oke. Kalau pakai laptop boleh klik chat di bawah. Oke, Boleh? bisa Link bisa. Jambot itu boleh dipakai? Yang mana link yang mana, Kak? Ada link Jambot yang di chat di bawah. Di sini. Nah, ini di Oh, di samping sini bawah belum kotak. Ada nggak? terdeteksi ini. Oh, belum terdeteksi. Mungkin Kak Imi baru masuk kayaknya. Atau Iya, saya klik ulang. ketinggalan. Nah, oke. Sudah terdeteksi belum Kak Imi? Sudah Kak Fasil, sudah. Oh, oke, oke. Coba dibuka aja Kak Imi. Kalau memang bisa masuk, silakan diisi. Kalau memang tidak bisa, ya nanti menyesuaikan dengan situasi aja. Boleh Oke. langsung open mic saja. Saya ulangi lagi untuk refleksi hari ini. Ini ada to-do adalah apa yang kakak lakukan, kemudian doing adalah sedang mengerjakan apa kakak dalam kegiatan refleksi itu. Maksudnya kapan? Waktu kapan kakak melakukan refleksi itu. Kemudian yang terakhir selesai. Kemudian mungkin apa yang penting dari kegiatan modul tersebut. Mungkin bisa disampaikan aja, langsung aja. Siapa yang duluan? Silakan. Satu orang boleh 3 menit. Halo, apakah masih ada kendala? Kalau bisa open mic saja, langsung aja. Saya ulangi pertanyaan pemantiknya. Yang pertama, kapan biasanya kakak melakukan refleksi? Boleh toh? Kemudian yang kedua, apa saja kakak tulis? Yang berikut, pertanyaan yang berikut adalah, bagaimana perasaan kakak ketika menulis refleksi? Kemudian yang berikut, apa yang muncul di pikiran kakak pertama kali harus melakukan refleksi? Itu pertanyaan-pertanyaan yang bisa disampaikan lewat ini, di fasilitas ini. Kemudian yang berikut, apa saja yang menjadi lebih baik ketika menulis refleksi, dan apa yang menjadi tantangan? Banyak kan? Kemudian terakhir, bagaimana seharusnya kakak menulis refleksi dan supaya lebih mendalam atau lebih tajam? Yang terakhir mungkin adalah, siapa yang bisa membantu kakak-kakak dalam melakukan refleksi? Itu aja, langsung aja Kak. Mungkin bisa di copy untuk pertanyaan refleksinya. Supaya hari ini tidak terlalu lama. Ayo. Kurang lebih 20 menit atau 25 menit ke depan sudah selesai nih. Jadi harus digas. Satu orang 3 menit boleh. Silakan. Izin Kak Fasil, Pakai reset kalau tuh. bisa Ya. dibuka dulu untuk pertanyaan tadi. Soalnya saya belum tahu yang bagaimana bentuk pertanyaan tersebut. Oh, pertanyaannya saya baca sedikit saja. Yang pertama adalah, kapan kakak biasanya melakukan refleksi? Kapan? Oke, yang kedua, apa saja yang kakak tulis? Yang berikut, bagaimana perasaan kakak ketika melakukan refleksi? Yang berikut, apa saja yang muncul setiap kakak melakukan refleksi? Muncul itu mungkin ide-ide atau apa, langkah-langkah apa. Oke, seperti itu ya. Itu kayaknya. Oke, silakan Kak Cita. Yang biasa yang pertama itu Kak, pada saat kita akan melakukan refleksi kapan saja. Kalau saya Kak biasanya melakukan refleksi pada saat setelah selesai saya menerima materi Kak. Oke, menerima materi. Yang berikut?
Ada di jam. Apa saja yang terdapat Ya yang Allah. ditulis? Halo? Halo? Ajita? Oke, kayaknya terputus ini. Yang lain kira-kira? Ayo. Kak Irfan? Serius sekali saya lihat. Ayo. Gimana mau tugas individu kayak Kak? Ya. Lagi coba sementara buka di laptop, Kak. Oh, dicoba di laptop. Oke, enggak apa-apa. Maksudnya kalau Iya. susah untuk jaringan dan sebagainya, boleh langsung open mic saja, enggak apa-apa. 1992. Halo Kak, tadi itu yang nomor 2, apa saja yang direfleksikan itu Kak? Ya, Oke, yang biasa direfleksikan itu Kak, biasanya materi yang kita terima pada saat proses terima materi Kak, yang biasanya yang direfleksi. iya, maksudnya apa saja materi itu, bukan. Oh iya, jaringan ada di jalan. Oh, di jalan. Oke, di jalan. Saya kan nggak. Ya. Ada yang lain? Kalau ada yang perlu bantuan, saya bantu. Maksudnya saya ulang lagi pertanyaan pembantik. Biasanya Kak Jakir yang ahli ini, Kak Jakir. Iya sih, kayaknya begitu. Kak Jakir, mari. Oke, izin Pak. Cek. Halo? Cek, ada suara saya, Kak? Ada. Silakan Kak Jakir. Eh, saya akan mencoba menjawab dulu pertanyaan yang pertama, bagaimana saya menulis selama mengikuti pelajaran mulai dari modul 1 sampai 3. Jadi untuk refleksi ini biasanya pada saat kita mengerjakan modul mulai dari 1.1 hingga 1.3, biasanya ini dilakukan pada saat akhir proses pengisian modul. Jadi refleksi itu ditulis di akhir pada saat kita mengerjakan modul. Kemudian pertanyaan yang berikut, kapan apa saja yang ditulis tentang refleksi, apa yang ditulis itu yaitu kita pelajari dari 1 modul 1.3. Ada sebagian refleksi yang saya sempat ingat yang di modul 1.3 yaitu mengenai Student Center Learning atau SCL, yaitu pembelajaran yang berpusat pada siswa sebagai subjek dalam proses belajar mengajar. Di sini guru berperan sebagai fasilitator dan pembimbing, sedangkan siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran. Itu di modul 1.3 D3. Kemudian pertanyaan yang berikut, apa saja yang muncul? Apa saja yang muncul di tunggu. Apa saja yang muncul di pikiran setiap kali menulis refleksi? Perasaan yang muncul itu biasanya merasa tenang, merenung, memikirkan kembali apa yang telah dipelajari. Seperti saya contohkan seperti evaluasi lah. Kemudian
ada kecemasan, cemas jika menemukan kesulitan atau merasa belum menguasai materi dengan baik. Sehingganya kita tidak dapat menuliskan refleksi apabila kita belum menguasai materi yang telah kita pelajari. Pertanyaan yang berikut, hal apa saja yang menurut saya menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi. Jadi kalau untuk menulis refleksi ini, saya rasa ini sangat berkaitan. Contohnya seperti modul 1.1 sampai modul 1.3 itu ada hubungannya, jadi tidak dapat dipisahkan sehingga kita dapat menemukan refleksi yang akan kita tulis. Kemudian kendala-kendala dalam melakukan kegiatan refleksi pembelajaran yaitu kurangnya waktu, dukungan yang dapat mempengaruhi dalam proses refleksi. Oke, mungkin itu dulu jawaban dari saya. Siapa tahu kakak-kakak yang lain bisa membantu, dipersilakan. Untuk Kak Emi mungkin. Oke, terima kasih Kak Jakin yang sudah mengawali kegiatan malam hari ini dengan refleksi. Kemudian yang berikut, siapa yang berikut? Kak Iswanto, so di mana ini? Sementara istirahat di Alfamart Pagot, Pak. Kak. Oh, kira-kira boleh satu dua kata? Iya, saya tentang manfaat kita untuk Kayaknya jaringan ini ya, tidak terdengar suaranya. Jaringan. jaringan, Kak. Halo? Oke, boleh. Oke. Tidak ada suara. Iya, kayaknya tidak ada suara. Mungkin jaringan kayak. Halo, Kak. Halo. Oke, boleh. Oke. Jadi untuk kegiatan menulis
Halo Kak, kedengeran? Ada sedikit, ada kadang mati, kadang mati. Jaringan Kak, nggak bagus jaringan. Kemungkinan Iya, jaringan iya. sih. Oke. Mungkin apa yang disampaikan Kak Iswanto di-copy oleh semua ya. Apa-apa. Ya, nanti sebentar mungkin kalau masih ada waktu kita ulang kembali. Yang berikut, Iya. yang lain. Kak Irfan. Halo, Kak Irfan. Kak Irfan. Tidur Kak Irfan. Ya, Silakan Kak Irfan. Ya, saya akan mencoba menjawab pertanyaan ini. Yang pertama, bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran dari modul 1 hingga 1.1 hingga modul 1.3. Ya, jadi ketika begitu selesai melakukan pembelajaran ataupun menerima materi, jadi di situ kita akan melakukan refleksi. Kemudian pertanyaan yang berikut, apa saja yang ditulis pada saat menuliskan refleksi? Artinya refleksi yang dimaksud di sini adalah materi apa saja yang ditulis pada modul 1.1 hingga modul 1.3. Jadi mungkin materi yang sempat dipelajari di modul itu mengenai ya, seperti yang sudah disampaikan oleh Kak Jakir tadi, materi tentang student center learning yang di situ menjelaskan pelajaran yang berpusat siswa. Kemudian juga ada karakteristik pengembangan peserta didik. Pembelajaran yang berdiferensiasi. Itu materi yang akan dipelajari atau yang sempat kita pelajari pada modul 1.1 sampai modul 1.3. Kemudian apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus memulai ataupun menuliskan refleksi. Jadi yang sering muncul di pikiran kita ketika saat menuliskan refleksi, ya tentu kembali dari apa yang kita pelajari pada saat itu. Misalnya dari modul 1 hingga ataupun sampai modul 1.3 itu dari materi yang sudah pernah pelajari pada saat itu akan tulis refleksinya bagi menyelesaikan aktivitas pembelajaran atau mengikuti materi. Kemudian yang berikut, pertanyaan yang berikut apa, Kak? Apa saja yang menurut kakak lebih baik dalam melakukan tulisan refleksi? Atau
apa yang menjadi hambatan dalam melakukan kegiatan refleksi? Ya, itu kan yang menjadi hambatan ketika di saat menuliskan refleksi. Ya, jadi salah satu contoh ataupun hambatan itu ketika kita mencari kemudian namanya tidak memperhatikan dengan baik materi apa yang disampaikan seperti atau jadi mungkin di kita refleksi itu mengalami hambatan karena materi itu tidak dengan baik. Ya, oke, itu dari Kak. Oke, terima kasih. Oke, demikian dari penyampaian dari Kak Irfan tentang refleksi untuk kegiatan malam hari ini. Yang berikut Kak Emin atau Kak Nikma, dipersilakan. Oke, izin menyampaikan ke Fasil. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai apa yang disampaikan tadi mengenai kapan kita melakukan refleksi, ada beberapa bentuk cara melakukan refleksi. Yang pertama itu kegiatan atau pembelajaran yang menyelesaikan suatu kegiatan seperti pembelajaran atau melakukan proses pembelajaran proyek. Kemudian yang kedua itu melakukan refleksi ada memungkinkan meninjau kegiatan sehari-hari untuk pencapaian penyusunan refleksi. Dan adapun yang ketiga untuk penulisannya refleksi biasanya di akhir pekan. Kemudian di bulan atau di akhir semester. Itu biasanya kalau untuk melakukan refleksi. Kemudian untuk pertanyaan kedua, yang dimana apa saja yang ditulis pada refleksi tersebut, ya. Ada beberapa hal yang penting dalam penulisan refleksi untuk mendapatkan pemahaman mendalam dan menemukan area yang bisa ditingkatkan. Ada beberapa kriteria atau beberapa aspek. Yang pertama yaitu kita harus memiliki pengalaman atau peristiwa dalam refleksi. Kemudian kedua, kita harus mengetahui perasaan dan emosi. Ya, perasaan dan emosi ini jadi salah satu membantu memahami refleksi kita dalam menyusun refleksi tersebut. Kemudian yang ketiga ini kita harus pencapaian atau hal yang berhasil yang kita capai. Dalam hal ini kita harus memperkuat motivasi dan membangun rasa percaya diri. Dan yang terakhir, apa yang memperlambat penulisan refleksi? Menurut saya Hambatan. Yeah. Hambatan memperlambat penulisan refleksi. Iya. Kendala apa yang ketika kakak mungkin menulis sebuah refleksi? Biasanya itu kita
belum ini ya, apa namanya, tidak jelasnya tujuan refleksi kita. Itu biasanya bisa memperlambat kita dalam melakukan refleksi. Kemudian yang kedua itu, biasanya kita menulis pemikiran dan perasaan bisa menjadi tantangan, terutama jika belum terbiasa. Ini menjadi memperlambat refleksi kita. Jadi yang artinya kalau kita tidak sering-sering melakukan refleksi, otomatis ini menjadi salah satu penghambat kita pada saat melakukan refleksi. Kemudian yang kedua, rasa takut ketika kita mencoba sesuatu hal yang baru untuk bisa membuat refleksi. Atau yang terakhir, yaitu kita kurang fokus dalam materi tersebut. Baik, terima kasih Kak Fasilitator. Itu apa namanya, yang saya ketahui dalam tiga poin yang apa namanya, yang berhubungan dengan refleksi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Emi. Yang berikut yang belum siapa ya? Kak Dima kayaknya belum. Oke, Kak Dima. Silakan. Ya. Ya Kak, ada. Oke, dipersilakan. Yang pertama, bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti bagaimana saya menulis, betul pertanyaan. Tunggu Kak. Kak Nima, mungkin Bagaimana tidak saya semua menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran? Oke, saya akan mencoba menjawab. Yang pertama, saya bisa menerapkan pengetahuan yang telah didapat selama mengikuti pelajaran. Kemudian yang kedua, kita bisa membimbing anak-anak itu, bisa mengevaluasi murid dari pembelajaran 1 sampai pembelajaran 3, bagaimana materi apa yang telah mereka dapatkan selama ini. Yang ketiga, kita bisa menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid. Pertanyaan yang kedua, bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi? Perasaan saya dalam menulis refleksi fokus pada pikiran dengan tulisan yang selama ini telah didapat, mampu mengevaluasi dan melihat berbagai perspektif, yang kemudian mampu mengungkapkan perasaan dan pendapat dengan jujur dan terbuka. Yang berikut nomor 3, hal apa saja yang menurut saya yang menjadi lebih baik yang berkaitan dengan refleksi. Yang lebih baik adalah kita bisa meluangkan waktu dalam, seperti kemarin kita mengikuti pelatihan dalam seminggu. Alhamdulillah kita ketemu dengan teman-teman selama ini hanya melalui Zoom. Alhamdulillah kita ketemu dengan ditatap muka. Yang berikut, bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini. Yang saya dapatkan minggu kemarin,
kita telah belajar menulis refleksi dari refleksi 1, 1.1 sampai 1.3. Minggu kemarin kita telah menulis refleksi kita di menggunakan Ruplik sebagai referensi. Terus kita bisa mengintegrasikan ruang untuk kreativitas atau wawasan kritis kita selama kita mengikuti tatap muka. Kemudian bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi. Keterampilan apa lagi yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi? Saya bisa mengembangkan lebih baik lagi selama apa yang telah kita dapatkan di minggu kemarin di tatap muka. Insya Allah kita bisa kembangkan pada anak-anak. Yang berikut, apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK? Insya Allah saya menjadi guru PJOK yang lebih baik lagi. Dari kita minggu-minggu kemarin kita belum mengikuti pelatihan, insya Allah apa yang telah kita dapatkan selama pelatihan kita bisa kembangkan pada anak-anak kita di sekolah. Terima kasih, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf lebih dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Nigmawa yang sudah menyampaikan hasil berbagai refleksinya. Yang berikut Kak sekalian, terima kasih semuanya sudah berusaha untuk memahami tentang refleksi dari modul 1 hingga modul 3. Seharusnya saya mengimbau kembali bahwa ketika kita melakukan refleksi, seharusnya kakak-kakak bisa mengisi di Google Jamboard karena fasilitas ada, kemudian karena kakak-kakak hanya memakai HP, jadi terkendala dengan sesuatu yang harus sebenarnya kita lakukan. Kemudian selanjutnya ketika nanti ada kegiatan yang berikut berkaitan dengan refleksi, mohon kakak untuk menggunakan laptop supaya kita lebih berpartisipasi dalam mengadakan refleksi, tidak perlu open mic, tetapi harus dipakai dengan fasilitas yang sudah disampaikan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian yang berikut, saya stop dulu, kita masuk lagi di materi selanjutnya. Aduh. Ya Allah. Kaki. Oke, izin Kak sekalian, kita tadi sudah melakukan berbagi praktek tentang refleksi yang sudah kita sampaikan dari setiap individu dan semua sudah memadai. Kemudian yang berikut, pada akhir sesi malam hari ini tentunya kita sudah kurang lebih hampir 1 jam kita bertatap muka dalam kegiatan diskusi tentang refleksi. Tentunya pada akhir sesi ini kita akan mendapatkan suatu pemahaman tentang yang pertama, memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan murid. Yang kedua, mengimplementasikan menulis refleksi dengan menggunakan model-model yang berbeda. Jadi sebenarnya kegiatan refleksi hari ini adalah bagaimana kakak-kakak bisa memaksimalkan pengetahuan-pengetahuan yang kita terima, kemudian dengan menerapkan model-model refleksi yang sudah ada. Kemarin sempat disinggung ada model topi, model cerita, ada model 4F, ada model 4C. Jadi di situ sebenarnya yang harus kita tekankan. Kemudian kapan kita melakukan refleksi? Biasanya kita melakukan refleksi itu di kapan saja. Ketika mungkin habis selesai pembelajaran atau habis kegiatan apapun dalam kegiatan di lapangan, itu biasanya sering dilakukan. Kemudian berkaitan dengan perbaikan dan sebagainya, tentunya kalau kita refleksi, ada ide-ide yang muncul setelah kita melakukan suatu refleksi. Mungkin begitu. Ada suatu kesalahan yang perlu kita lakukan, kita refleksi kembali, oh ternyata saya akan melakukan seperti ini. Nah, kemudian yang berikut, yang terakhir, bagaimana
kakak-kakak bisa melakukan refleksi. Siapa yang membantunya tentunya mungkin bisa meminta bantuan kepada rekan guru sejawat atau rekan guru lain dalam hal observasi pembelajaran, mungkin seperti itu. Atau kita juga bisa minta bantuan kepada siswa-siswi kita, menanyakan, umpan balik kalau tidak salah. Anak-anak, bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah secara maksimal atau sudah sudah mengerti semua, atau bagaimana Bapak selama kegiatan pembelajaran yang Bapak lakukan ada sesuatu yang salah atau kurang tepat, mungkin begitu seperti itu. Jadi semua bisa dilakukan. Minta bantuan itu bukan berarti untuk guru yang perlu di kepala sekolah, tidak, tapi semuanya bisa dilakukan, mungkin dari murid, dari rekan guru sejawat, dari teman guru antar mata pelajaran, dan mungkin siswa juga bisa dilakukan, mungkin seperti itu aja. Kemudian di penghujung kegiatan malam hari ini, marilah kita akhiri, tapi sebelum kita akhiri, kita foto bersama dulu. Silakan untuk dibuka kameranya, izin untuk foto bersama dulu. Boleh? Oke. Siap, 1, 2, 3. Yang berikut, satu lagi. Terima kasih untuk kesehatan malam hari ini, dan saya ingatkan kembali, besok kita akan ketemu di tetamanya dengan modul yang berbeda, ya kalau tidak salah besok akan bertemu di modul 2.6. Demikian untuk hari ini, izin untuk stop screen. Sebelum kegiatan malam hari ini kita tutup, izinkan kalian mengingatkan kembali, kemarin sudah saya sampaikan bahwa tugas ada berbagai teman-teman yang videonya belum sempat saya tidak bisa akses. Ada beberapa teman-teman yang videonya tidak bisa diakses, oleh karena itu saya tidak bisa lihat dan susah untuk saya buka. Oleh karena itu, tolong kakak sekalian yang berkaitan tugas, mohon untuk secepatnya diselesaikan. Mungkin itu untuk penyampaian dari saya, dan kita akan bertemu kembali di besok dengan modul yang berbeda. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.